Dalam setiap kasus kekerasan, Anda akan melihat ada konflik yang mendasarinya. Selalu ada alasan mengapa terjadi kekerasan. Lalu kita punya teori primitif bahwa itu karena ada orang jahat di pihak lain. Sedangkan kita tidak, kita adalah orang baik. Ini omong kosong. Maksud saya, ayolah. Jadi yang dilakukan adalah melihat Ukraina lalu berkata kirimkan lebih banyak senjata. Itu adalah orang-orang yang buta huruf. Karena jika Anda ingin menyelesaikan masalah, Anda harus melihat gejalanya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa konflik yang mendasarinya? Dan setiap konflik, Pascal, tidak terletak pada dirimu atau diriku. Itu terletak di antara kita. Itu adalah masalah yang berdiri di antara pihak-pihak yang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan akhirnya mereka menggunakan kekerasan, bukannya berkata seperti, mari kita sewa mediator, mari kita pergi ke PBB, mari kita bawa ke arbitras, atau mari kita duduk dan membicarakan masalah kita. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Jan Oberg, seorang peneliti perdamaian asal Denmark yang berada di Swedia. Hari ini kami ingin membahas retorika yang semakin memanas terhadap Rusia di Eropa dan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berorientasi pada perdamaian. Jan, selamat datang kembali. Terima kasih banyak, Pascal. Saya senang bisa kembali di sini. Saya senang Anda setuju dengan apa yang kita bicarakan. Kita ingin melakukan pembicaraan yang positif tentang apa yang bisa dan seharusnya dilakukan, daripada terus-menerus mengeluh tentang betapa buruknya keadaan. Karena, mari kita jujur, ini adalah masa yang membuat frustrasi, dan akan semakin membuat frustrasi jika kita melihat bagaimana politik, terutama di Eropa, berkembang. Tapi mengeluh tentang hal itu tidak akan membawa kita keluar dari masalah. Bisakah Anda ceritakan bagaimana seorang peneliti perdamaian mencoba membingkai lingkungan yang tidak damai? Terima kasih banyak atas pendekatan tersebut. Salah satu mentor saya dalam penelitian perdamaian. Anda tahu, saya seorang sosiolog, tetapi saya mulai meneliti perdamaian dan studi konflik pada tahun 70-an, yang saat itu merupakan disiplin akademis yang relatif baru. Institut pertama didirikan oleh Johan Galtung di Oslo, saya kira pada tahun 1957. Lalu ada Journal of Peace Research dan sebagainya. Bukan untuk membahas itu, tetapi Johan selalu menekankan bahwa ilmu sosial dan dia juga seorang sosiolog serta matematikawan adalah tentang menghubungkan tiga hal, D, T, dan V. D adalah data, T adalah teori, dan V adalah nilai. Jadi ketika Anda melakukan pekerjaan akademis, ketika Anda meneliti, Anda melakukan penelitian empiris. Apa faktanya berdasarkan hubungan antara teori dan data? Sekarang, ketika Anda menyelidiki sesuatu dan sampai pada kesimpulan bahwa teori ini menjelaskannya, Anda mungkin juga berkata, saya perlu mengkritiknya karena dunia ini belum cukup baik. Dan kritik adalah hubungan antara T dan V. Dan itulah yang kebanyakan orang lakukan. Itu adalah tradisi Marxis. Itulah yang dilakukan sebagian besar komentator geopolitik dan media. Kita mengkritik berbagai hal, dan itu sepenuhnya wajar. Namun yang sangat kita kurang, terutama di masa krisis, adalah menghubungkan D dan V. Yaitu dunia ini belum cukup baik. Kita sudah mengkritiknya, kita tahu memang belum baik, dan kita tahu alasannya. Lalu muncul apa yang bisa dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang masih bisa dilakukan mengenai hal itu. Dan bukan kebetulan bahwa Johan Galtung memikirkan hal-hal seperti itu, karena ayahnya adalah seorang dokter. Jadi di meja makan di rumah, mereka selalu membicarakan diagnosis, prognosis, dan pengobatan. Dan bagian pengobatan inilah yang menurut saya kurang di hampir semua tempat. Jika Anda melihat Gandhi, itu adalah program konstruktif. Dia tidak hanya menentang Inggris, pendudukan, dan kolonialisme. Dia juga memperjuangkan India tertentu yang ingin ia wujudkan. Dan saya ingin mengutip Ratu Penelitian Perdamaian, Elise Boulding, yang selalu berkata, Anda tidak akan pernah melihat orang bekerja untuk sesuatu jika mereka tidak bisa membayangkannya.
Dan itulah mengapa saya mungkin secara provokatif bagi sebagian orang mengatakan bahwa kita tidak memiliki gerakan perdamaian. Ada kelompok-kelompok kecil di sana-sini yang bekerja dengan cara non-kekerasan dan alternatif. Namun, apa yang kita sebut gerakan perdamaian adalah gerakan anti-militerisme, anti-perang, anti-senjata, dan anti-nuklir. Dan menjadi anti sesuatu bukan berarti mendukung perdamaian. Perdamaian dan sikap anti-perang adalah dua hal yang berbeda. Karena itu, saya percaya kita harus memiliki lebih banyak energi positif. Kita harus mengumpulkan energi kreatif kita, melihat ke dalam sejarah, dan melihat ke masa depan yang potensial, masa depan yang mungkin terjadi. Menurut pandangan saya, perdamaian sangat mungkin terwujud. Dan saya pikir kita harus mendiskusikan bagaimana hal itu bisa dilakukan. Anda juga bisa kembali pada kutipan yang pernah saya gunakan, saya rasa juga bersama Anda sebelumnya, dari George Bernard Shaw. Anda tahu, kebanyakan orang melihat dunia apa adanya dan bertanya mengapa. Apa yang seharusnya kita lakukan, atau lebih banyak lagi yang seharusnya kita lakukan, adalah melihat dunia seperti apa adanya, dan bertanya mengapa tidak. Dan saya ingin menambahkan, atau memparafrasakannya, dan berkata, apa yang bisa dilakukan. Itulah yang akan saya tambahkan jika saya adalah George Bernard Shaw, tapi saya bukan dia. Jadi gagasan untuk hanya mengkritik memiliki dimensi lain. Itu poin terakhir saya untuk pertanyaan Anda. Jika kita hanya mengkritik, kita hanya membicarakan masa kini dan masa lalu. Kita tidak membicarakan masa depan. Dan Barat saat ini adalah sebuah sistem tanpa masa depan dan tanpa pemikiran tentang masa depan. Saya cukup tua untuk mengingat ketika ada orang seperti Robert Jung di Austria. Ada orang-orang yang melakukan peramalan. Ada kelompok Limits to Growth, Club of Rome. Ada mereka yang memikirkan apa yang akan terjadi jika kita melakukan ini, dan apa yang akan terjadi jika kita melakukan itu, dan kemana kita harus melangkah sekarang. Pada tahun 80-an, kita pernah membahas tentang tatanan ekonomi internasional yang baru. Itu adalah sebuah visi untuk seluruh dunia, pada dasarnya dunia ketiga, sebagaimana kita menyebutnya saat itu. Tapi hari ini ada visi. Dan Anda tidak bisa memiliki perdamaian jika Anda tidak memiliki visi tentang perdamaian. Anda tidak bisa melukis sebuah gambar jika Anda tidak punya visi. Visi kasar saat Anda mulai. Sebuah sketsa atau semacamnya tentang seperti apa gambar itu nantinya. Jadi semua yang ingin saya katakan bukan mengkritik apa yang sedang terjadi. Yang saya maksud adalah menganalisis dan mengkritik dunia itu perlu. Tapi tidak cukup. Anda juga perlu melakukan apa yang dilakukan seorang dokter jika Anda seorang ilmuwan sosial, ilmuwan politik. Itulah hal yang saya maksudkan. Two things. Dua hal. Saya sangat setuju bahwa kita harus memiliki visi yang positif. Tetapi saya ingin meminta pendapat Anda tentang dua hal. Bagaimana dengan bahaya menggunakan nilai-nilai sebagai motivasi untuk kritik intelektual dan kerja intelektual? Karena Anda tahu kita pernah mengalami momen di mana para intelektual benar-benar menjadi kunci dalam merancang masa depan. Maksud saya, Marxisme, pendekatan Marxis terhadap analisis, yang kemudian juga berkontribusi pada akhirnya terhadap revolusi Rusia, bukan? Dan itu adalah kontribusi akademis yang sangat penting, bukan? Dan Marxisme hingga hari ini masih menjadi kerangka penting untuk memahami dunia nasional maupun internasional. Kita juga pernah mengalami revolusi Prancis, yang sebagian juga dibangun di atas kritik sosial yang sangat kuat dan visi tentang masa depan. Ternyata visi tersebut bahkan mencakup orang-orang yang, demi tujuan intelektual, mengatakan hal-hal seperti terorisme negara, diperlukan untuk mencapai masyarakat yang baik. Jadi ada bahaya kekerasan massal juga di dalam pendekatan intelektual dan berbasis nilai dalam dunia akademik. Dan hal kedua adalah, apa yang Anda katakan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa tidak, upaya akademik, upaya sosiologis harus netral, dan kita hanya pengamat, kita hanya memberitahu orang-orang bagaimana dunia bekerja, tetapi kita tidak terlibat. Karena jika tidak, kita menjadi politisi, kita menjadi aktivis.
Dan begitu Anda menjadi aktivis, Anda tidak benar-benar netral atau abstrak lagi. Anda punya misi, dan Anda akan melakukan bias konfirmasi terhadap riset Anda sendiri. Confirmation bias your own research. Ya, pada dasarnya ini dua aspek dari pertanyaan yang sama, saya kira. Peran nilai-nilai dalam ilmu sosial. Saya sangat yakin bahwa sebagai manusia, kita memiliki nilai-nilai. Dan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah seperti yang dikatakan ekonom Swedia lama, Gunnar Myrdal. Sadarilah nilai-nilai itu dan nyatakan secara terbuka. Jangan bilang pada kami bahwa Anda objektif dan netral dan semacamnya. Karena ketika Anda berurusan dengan masyarakat, Anda tidak netral. Anda adalah bagian dari masyarakat itu. Dan saya akan mengatakan bahwa jika Anda menjelaskannya dengan jelas, maksud saya, apa salahnya dengan aktivisme? Penelitian yang hanya sekadar pemikiran menara gading, ditulis untuk 5 kolega dekat, dan akhirnya hanya berakhir di perpustakaan universitas. Pembayar pajak telah membiayai pendidikan saya. Saya di sini untuk melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat. Dan saya tidak melihat sinomation that we steps valvis. En tapping gush en ugoring half-blick huffers. Astang itu ini. Jika Anda melihat seluruh piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa penuh dengan nilai-nilai, Pasal 1 menyatakan bahwa perdamaian harus ditegakkan dengan cara damai. Itu adalah sebuah nilai. Tidak dikatakan bahwa kita harus melakukannya dengan senjata, persenjataan, atau senjata nuklir. Jadi sebagai peneliti perdamaian, dan saya rasa Anda tidak bisa menyebut diri Anda peneliti perdamaian jika Anda mendukung keberadaan semakin banyak senjata, khususnya senjata nuklir. Saya mendukung non-kekerasan. Saya mendukung prinsip yang merupakan pernyataan nilai atau teori, filsafat, apapun Anda menyebutnya. Kita harus mencoba segala cara terlebih dahulu. Non-kekerasan, negosiasi, mungkin sanksi, meskipun itu juga bisa bersifat kekerasan, mediasi, apapun istilahnya, sebelum kita sebagai upaya terakhir menggunakan senjata atas nama kolektivitas global. Itu adalah nilai yang tertanam dalam Piagam Perikatan Bangsa-Bangsa. Bab 7, ketika segala upaya telah dilakukan, terbukti melawan seorang agresor misalnya. Ketika itu terjadi, maka kita bisa atas nama PBB dan komunitas dunia melakukan sesuatu terhadap pihak jahat yang menghancurkan komunitas. Dan menurut saya, itu adalah pernyataan nilai. Itu adalah teori. Itu adalah filosofi. Dan saya mendukung hal itu. Pertanyaannya adalah, jika orang-orang berdebat, bahkan tanpa analisis intelektual atau apapun, mengatakan bahwa Rusia adalah ancaman besar di Eropa saat ini, atau Tiongkok akan menjadi musuh utama kita atau semacamnya, mereka bisa lolos dengan pernyataan itu, yang juga merupakan pernyataan nilai. Mereka tidak punya dasar fakta atau analisis. Mereka bisa lolos dengan itu dan mendapat perhatian media. Tetapi ketika Anda dan saya katakan bahwa kita pasti masalah ini tanpa kekerasan, orang-orang bilang, oh, itu agak tidak realistis, bukan? Betapa naifnya Anda. Saat itulah saya ingin mendorong secara non-kekerasan. Ada banyak sekali alat yang bisa kita gunakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, yang tidak pernah dibicarakan, yang tidak pernah disebutkan di media, dan para jurnalis serta yang lainnya bahkan tidak tahu bagaimana cara mengajukan pertanyaan tentang hal-hal tersebut. Ada cadangan potensi perbaikan bagi umat manusia yang tidak pernah dibicarakan. Dan semua analisis geopolitik ini hanya membahas apa yang Trump katakan kemarin dan sebagainya. Masalahnya adalah Trump yang menentukan agendanya. Kamu hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Sementara saya akan mengatakan bahwa setiap orang yang menginginkan dunia yang lebih baik seharusnya menetapkan agenda dan memaksa para politisi ini secara non-kekerasan, lagi-lagi dengan kata-kata, tulisan, video, atau apapun untuk menjawab agenda kita. Selama Trump masih menjadi orang yang paling didekati di dunia ini, tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Abaikan dia, tidak selalu, tapi abaikan dia. Dia mendapat terlalu banyak perhatian, dan dia tahu bagaimana cara mendapatkan perhatian itu. Dan semua komentator geopolitik adalah orang-orang yang kemudian berkata, oh, Trump bilang begini, Trump bilang begitu. Itu tidak terlalu bijaksana, atau ini akan berbahaya, atau ini akan seperti itu.
Tapi mereka tidak pernah sampai pada pertanyaan, apa yang seharusnya dikatakan oleh Presiden Amerika? Apa yang bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Apa yang Shrike Thaworth seperti Muan? We do as human beings. I mean, think of Western civilization, which is now in deep. Pikirkan tentang peradaban Barat yang sekarang sedang mengalami krisis mendalam dan mulai runtuh. Pikirkan apa yang telah kita lakukan dalam hal sastra, filsafat, pemikiran yang baik, model politik, visi partai, ideologi, seni, musik. Apakah Anda mengatakan bahwa kita tidak memiliki, maaf, maksud saya bukan Anda yang mengatakan, tapi Anda mengerti maksud saya. Itu hanya sebuah ungkapan. Haruskah kita percaya bahwa semua ini tidak memiliki nilai apapun hari ini, di situasi di mana budaya peradaban ini sedang krisis? Dan kita berkata kita hanya harus hancur, kita hanya harus memiliterisasi diri kita sampai mati, bahwa itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Saya pikir kita memiliki cadangan besar, pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide indah yang luar biasa yang bisa diterapkan hari ini. Tapi hubungan antara itu semua dengan situasi mengerikan yang kita alami saat ini tidak pernah benar-benar terjalin. Yeah, and there's myriads of small things that can be done. Dan ada banyak hal kecil yang bisa dilakukan, seperti mengorganisir klub perdamaian, klub buku, pertukaran pelajar, mengatur kerjasama kota kembar, sekali lagi, dengan Rusia, dengan Tiongkok, seperti pertukaran antar masyarakat. Ada banyak hal yang bisa atau dapat dikerjakan oleh masyarakat, tetapi sistem berusaha mencegah kita untuk benar-benar melakukannya. Sebagian dari itu tentu saja adalah demonisasi terhadap pihak lain. Namun hal yang ironis adalah bahwa rekan kerja, teman, anggota keluarga yang menjadi bagian dari sistem yang merusak masyarakat. Dan saya berbicara dengan masyarakat dunia mungkin. Dan saya bahkan berpendapat seringkali tidak menyadari bahwa itulah yang bikin user scene. Maybe, and I would argue actually often not aware of the fact that that's what they're doing. That, you know, when this Itu Anda tahu adalah logika yang sangat menyimpang yang dirangkum oleh Jens Stoltenberg ketika dia berkata, bom adalah jalan menuju perdamaian, senjata adalah jalan menuju perdamaian. Artinya, ada sejumlah besar orang di masyarakat yang percaya bahwa Anda tahu, kali ini kita membutuhkan senjata, dan senjata sebenarnya adalah cara untuk mencapai perdamaian. Dan saya memang percaya, ada orang-orang yang termakan oleh hal ini, tapi ada juga orang-orang yang tahu bahwa itu omong kosong dan hanya sekadar pemasaran untuk mendapatkan dukungan massal terhadap kebijakan militeristik. Bagaimana kita membedakan hal ini? Dan bagaimana kita meyakinkan kembali orang-orang yang sayangnya sudah menelan pil itu untuk memuntahkannya lagi? that pill to spit it out again. I mean, these are not easy questions, Pascal. Maksud saya, ini bukan pertanyaan yang mudah, Pascal. Dan pertanyaan-pertanyaan ini bagus. Kamu mengangkat isu-isu tersebut. Tapi menurut pendapat saya, kita seharusnya menentang hal ini. Tentu saja ketika Jens Stoltenberg mengatakan hal-hal seperti itu, kita harus memulai artikel kita dengan mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan realitas empiris. Ini adalah propaganda. Orang itu jelas tidak tahu dan tidak bisa membaca buku dan hal-hal semacam itu. Tapi kamu sebaiknya hanya menghabiskan 25% dari waktu intelektualmu untuk mengecam dan mengkritik hal itu. Sisanya, gunakan waktumu untuk menjelaskan mengapa itu salah dan apa yang sebenarnya berlaku, bahwa cara-cara damai membawa pada perdamaian. Dan dari mana asalnya? Itu berasal dari pemikiran Gandhi, bahwa cara adalah tujuan yang sedang diwujudkan. Formulasi seperti itu seharusnya membuat orang berpikir, jika mereka memiliki kapasitas intelektual sedikit saja. Cara yang kita pilih adalah tujuan yang sedang dibentuk. Jangan punya tujuan besar. Cukup lakukan hal yang benar setiap hari, maka kamu akan sampai pada tujuan yang baik. Dan itulah yang tidak kita lakukan dengan menggunakan senjata. Tidak ada cara agar Ukraina atau konflik lain bisa diselesaikan, karena dalam kasus itu, kita tidak melihat konflik yang mendasarinya. Kita hanya melihat medan perang, dan semua kaum aristokrat intelektual ini. Kamu tahu, kakistokrasi berarti pemerintahan oleh orang-orang yang paling tidak mampu dan paling tidak baik. Itulah yang sedang kita jalankan sekarang dengan militerisme. Karena mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak bisa memikirkan apapun di luar kotak hitam mereka sendiri. No matter in Naruk and many desk towards Vafani.
Groupthink is terribly dangerous. Pemikiran kelompok itu sangat berbahaya. Kita yang mendukung perdamaian seharusnya menghabiskan sebagian besar waktu dan energi kita pada energi positif, menyebarkannya. Jadi orang-orang akan berkata, ya, kenapa kita tidak membicarakan hal itu? Kenapa tidak ada yang menyebutkan itu? Satu hal yang pasti, politisi tidak peduli dengan kritik. Mereka sudah terbiasa dikritik oleh media, rekan-rekan mereka, oleh kamu dan saya, siapa saja. Tapi jika ada seseorang yang datang dan berkata, "Hei, beginilah seharusnya dunia. Kenapa kita tidak menuju ke arah ini?" Kamu akan membuat orang berpikir. Dan yang sangat ditakuti politisi adalah ide-ide yang lebih baik daripada ide mereka sendiri. Dan saya katakan, jika kamu mempelajari perdamaian selama 3 bulan, kamu akan punya ide-ide tentang perdamaian yang lebih baik daripada politisi manapun saat ini. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Karena kita punya masalah ini, kan? Kita adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, dan masing-masing dari kita tetap harus bekerja. Begitu kita mematikan YouTube hari ini, kita harus memasak, menjemput anak, pergi bekerja, atau melakukan semuanya sekaligus seperti ibu yang kelelahan. Kasihan para ibu yang kelelahan. Tidak ada kategori manusia yang lebih saya hormati selain ibu-ibu yang kelelahan. Kategori kambah at ni befuing kelelahan, marhaju benzamatet. Gary is mungab. Ingkes mama politisi, karam duad siming at smupan polit kadamita. Because we have politicians, because we outsource politics to them, right? And then we give them a mandate, and then we expect them to make it. Kita memberikan mereka mandat, dan kemudian kita mengharapkan mereka menjadikan itu profesi mereka untuk bekerja sama demi memperbaiki keadaan. Namun saat ini di Eropa, kita berada pada titik di mana hal itu setidaknya tidak berjalan cukup baik. Kita memiliki partai-partai yang mencoba bergerak ke arah tertentu, tetapi secara keseluruhan, kita sedang berlari menuju jurang. Dan masing-masing dari kita, setelah mematikan siaran YouTube hari ini, apa langkah terbaik? Atau just the best debate? Agar bisa mengambil tindakan, iso muliakan akan melakukan kata sensitif. Positive streaming of our energies. Saya akan mengatakan ada 2 pertanyaan yang bisa ditanyakan setiap orang pada dirinya sendiri. Apa yang saya takuti? Dan apa yang saya inginkan sebagai gantinya. Lakukan saja keduanya. Jangan hanya duduk dan berpikir. Ketika Anda menonton televisi, di jam tayang utama, atau melihat feed YouTube Anda atau apapun, ya Tuhan, dunia ini sedang menuju kehancuran. Ketika Anda berada di situasi itu dan berpikir seperti itu, mereka yang berkuasa telah menguasai Anda. Saat itulah Anda terjebak. Saat itulah Anda masuk ke dalam perangkap. Karena perangkap politik saat ini adalah membuat orang percaya bahwa tidak ada alternatif, misalnya terhadap persenjataan dan militerisme di Eropa, dan bahwa kita harus berinvestasi lebih banyak di situ daripada di hal lain. Teori-teori palsu semacam itu bisa dilihat dengan jelas. Orang-orang tidak bodoh, ayolah. Mereka mungkin terlalu terbebani, seperti yang Anda katakan. Wasiat benawak ketlaang kerja dan sebagainya. Tadi riset Abuja Tumbuk the word dunia seperti apa yang inginkan. What kind of world would I look like? But we are prevented from that because we are told. Namun kita terhalang untuk melakukan itu karena kita diberitahu bahwa semuanya akan berakhir buruk. Dan disitulah saya katakan, ada sebagian dari kita yang sinis dan ada juga yang alarmis. Tapi sistem ini hidup dari kompleks Tina. There is no alternative. Tidak ada alternatif lain selain apa yang dikatakan para elit saat ini. Dan menurut saya, justru selalu ada alternatif. Begitu Anda menyadari bahwa selalu ada alternatif terhadap perang, persenjataan, dan hal-hal lain, karena pada akhirnya semua itu pasti akan berakhir buruk, maka bebaskanlah pikiran Anda, bebaskan cara berpikir Anda, dan izinkan diri Anda untuk bersikap positif. Jangan hanya bertanya, apa yang saya takutkan? Atau apa yang saya pikir mungkin akan terjadi. Tetapi juga, dunia seperti apa yang ingin saya lihat, baik dalam skala besar maupun kecil. Dan bagaimana saya bisa mengambil langkah pertama bersama keluarga saya, teman-teman saya, kelompok kecil saya, I think. Semua gerakan besar selalu dimulai dari kelompok kecil yang melakukan sesuatu, memikirkan gagasan-gagasan baru. Dan saya percaya pada kekuatan ide-ide yang baik.
Maksud saya, disitulah suprastruktur. Kalau bicara secara Marxis, jauh lebih penting. Ide-ide, menurut saya, jauh lebih penting daripada hal-hal material dan imbalan. Tapi yang Anda tunjukkan, dan saya ingin menambahkan sedikit tentang itu, adalah bahwa intelektual yang bergantung tidak akan membantu kita. Jika Anda duduk di lembaga negara yang dibiayai pemerintah, Anda tidak akan mengkritik pemerintah itu. Itu sudah, Lamti berhenti. Alasan saya bisa mengatakan apa yang saya katakan adalah, karena kami di Transnational Foundation di sini tidak dibiayai oleh korporasi manapun, dan tidak dibiayai oleh pemerintah manapun. Kami dibiayai jelas at marahat mis mostan dikata kami to point, sema misim winibird in now point lem to distain. Neth. Support us in what we do and say. So long story short is you've got to be sure. Jadi singkatnya, kamu harus memastikan bahwa kamu membebaskan pikiranmu, membebaskan penelitianmu, membebaskan ruangmu untuk berkata, saya menolak menerima teror yang tertanam dalam narasi bahwa satu-satunya jalan sekarang adalah lebih banyak peperangan, persenjataan, dan senjata nuklir. Ini adalah pembebasan pikiranmu menuju perdamaian. Dimulai dari situ, lalu berlanjut ke tindakan. Saat itulah menurut saya kita harus membahas soal para sinis. Para sinis adalah orang-orang yang berkata, tidak peduli sebaik apapun sebuah organisasi, itu selalu diciptakan untuk membantu Amerika Serikat mendominasi dunia. Kamu bisa melihat orang-orang sekarang ketika saya berbicara tentang reformasi PBB, yang di kolom komentar YouTube berkata seperti, oh itu memang tidak pernah dimaksudkan menjadi organisasi yang serius. Bubarkan saja, tidak ada gunanya. Just pull it down, it's useless. You know, those are the cynics who are damn dangerous. Kalian tahu, para sinis itu sangat berbahaya, karena mereka justru memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pihak-pihak yang selama ini telah merusak PBB. Padahal, PBB adalah institusi non-kekerasan yang sangat penting. Itu adalah dokumen paling gandian yang pernah ditandatangani oleh pemerintah-pemerintah. Kita perlu membuatnya jauh lebih demokratis, dan mendiskusikan bagaimana kita bisa membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi lain menjadi jauh lebih kuat, bukan? Dan yang kedua, kita punya para alarmis. Saya punya masalah psikologis, politik, dan moral yang besar dan semakin besar dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita sedang mendekati Perang Dunia Ketiga, bahwa itu akan menjadi holocaust nuklir bagi kita semua, dan dunia akan lenyap. Excuse me, how the hell do they know that? Maaf, bagaimana mereka bisa tahu itu? Bagaimana mereka tahu? Senjata nuklir baru pernah digunakan satu kali. Bagaimana mereka tahu kapan akan ada negara yang benar-benar saling menembak dalam perang yang lebih besar? Tahu kan? Bagaimana mereka tahu bahwa itu akan menyebabkan senjata nuklir taktis digunakan, lalu senjata nuklir strategis, dan kita semua akan musnah? Apa yang mereka lakukan sama sekali tidak ilmiah. Mereka hanya melampiaskan frustrasi psikologis mereka sendiri, dan mereka tidak serius. Mereka bukan ilmuwan yang serius. Dan hal terakhir tentang itu adalah dengan khotbah kiamat seperti itu, mereka membuat orang-orang menyerah. Doomsday preachings, they cause people to give up. It is the worst thing you can do to humanity. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan terhadap umat manusia adalah memberitahu mereka bahwa tidak ada harapan, bahwa hanya ada senjata nuklir di depan kita, dan bahwa kita semua akan mati jika ini atau itu berlanjut selama 2 minggu lagi. Jangan pernah, sama sekali jangan pernah mengatakan itu. Pertama, karena itu tidak serius dari sudut pandang ilmiah atau akademis. Kedua, Anda menghancurkan harapan orang. Dan jika Anda menghancurkan harapan, Anda menghancurkan kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu. Mereka akan duduk diam dan menyerah. Dan menurut saya, itu adalah kejahatan. Itu adalah kejahatan moral. Itu adalah kejahatan akademis untuk mengambil keinginan dan harapan orang akan dunia yang lebih baik dan untuk dunia yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Itu adalah kewajiban kita sebagai intelektual, bukan untuk pergi dan secara tidak langsung melalui alarmisme dan sinisme mendukung para militeris, dan jika Anda mau para perusak saat ini, selalu ada alternatif untuk itu. Segalanya bisa dipikirkan dengan cara yang benar-benar berbeda. Pertahanan defensif. Kita bisa dengan mudah menciptakan dunia tanpa senjata nuklir. Kita bisa dengan mudah membayangkan seperti apa bentuknya. Dan kemudian, ketika tahu seperti apa bentuknya, Anda punya ide.
Anda telah mengambil keputusan secara demokratis tentang hal itu. Itu akan bisa diimplementasikan. Tidak diragukan lagi bahwa jika Anda punya ide bagus dan ada jutaan orang yang menginginkannya, itu bisa diwujudkan. Tapi itu tidak bisa diwujudkan dengan hanya mengikuti atau membahas apa yang dikatakan Jens Stoltenberg. Or discussing only what Jens Stoltenberg is saying. And just to underscore that, I mean, we have a lot of Dan untuk menekankan hal itu, maksud saya, kita memiliki banyak momen bersejarah ketika kita benar-benar berhasil menerapkan ide-ide yang baik. Perjanjian F, seluruh perjanjian pengendalian senjata baru yang kita miliki menjelang akhir Perang Dingin, dan kemudian di tahun 1990-an. Itu adalah perjanjian yang rumit dengan mekanisme pengendalian. Dan perjanjian-perjanjian itu berhasil. Mereka berhasil selama masih dijalankan, dan kemudian ada keputusan politik untuk melepaskannya. Tapi mereka berhasil selama masih dijalankan, dan kita punya orang seperti Scott Ritter yang mengatakan kepada kita, lihatlah, kita menciptakan Eropa yang lebih aman. Kita pernah memiliki Eropa yang lebih aman. Maksud saya, kita punya cara untuk meredakan ketegangan, dan kita memang berhasil meredakan ketegangan. Dan kita benar-benar mengurangi jumlah hulu ledak nuklir. Semua itu benar-benar terjadi. Maksud saya, itu sama sekali tidak mustahil. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkannya? Bagaimana menyusun perjanjian-perjanjian ini? Siapa yang bisa menjenang yang melakukannya? who can be the people who do this. But I mean, we intellectuals. Tapi maksud saya, kita sekali lagi, kita para intelektual atau siapapun di luar sana sebenarnya bisa berpartisipasi dalam proses itu dan juga dalam diskusi tentang hal tersebut. Karena saat ini tidak pernah semurah dan semudah ini untuk mengungkapkan pendapat dan menemukan tempat untuk benar-benar menaruh ide, pemikiran, dan bertukar pikiran. Jadi semua alat ini sekarang sudah tersedia dengan mudah, untungnya. Dan mungkin satu poin lagi yang ingin saya tekankan. Saya setuju dengan Anda. Saya hanya ingin menambahkan bahwa jika ada kebakaran, saya tidak menentang orang yang berteriak, ada kebakaran. Tapi, jika mereka juga berteriak dan kita terkunci di dalam, tidak ada air, dan semuanya sudah berakhir, maka kita punya masalah, bukan? Jadi orang yang berteriak ada kebakaran juga harus memberitahu kita bagaimana cara memadamkannya, bukan? Mitsmehef titaniumui castle, ana ahap to genekanuling up. Kandi, it's a ufiki jensels tidu. Tabajuan menciptak sipien kam asnesdes. Dan jika distika luswub musen. Creates panic, right? And we want to avoid panic. Well, Tentu saja, saya tidak membantah apa yang Anda katakan secara filosofis, tetapi saya pikir beberapa orang mungkin pandai menghasilkan ide, dan beberapa orang lain mungkin pandai merancang strategi. Tidak selalu orang yang punya ide bagus juga tahu persis bagaimana cara mewujudkannya. Menurut saya, yang perlu kita lepaskan sekarang, dan yang dibutuhkan dunia adalah ini semacam masa kritis, dan itu merujuk pada ledakan. Masa kritis pemikiran konstruktif. Istrene buon edith denu, anticipats makaran. let the thousands of ideas about a better world bloom. For instance, Misalnya, salah satu dari sedikit ide bagus yang ada adalah dunia multipolar, inisiatif sabuk dan jalan, dan pemikiran masa depan dari Tiongkok. Saya tadi mau mengatakan itu, tapi bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah seseorang yang bisa mengatakan, ide-ide ini kreatif dan merangsang, dan mari duduk bersama orang-orang yang bisa mengembangkan strategi. Mereka belum tentu orang yang sama, tapi yang saya maksud adalah, jangan matikan ide bagus, hanya karena kamu belum bisa langsung melihat cara menerapkannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Ide bagus punya kekuatan tersendiri, dan itu menggerakkan pikiran. Itu maksud saya. Yeah, and the good news is also that good ideas Ya, tend to dan kabar baiknya juga adalah bahwa ide-ide bagus cenderung bertahan dengan sendirinya. Maksud saya, hukum internasional bukanlah sesuatu yang diberikan kepada kita oleh tangan Tuhan atau alam semesta yang maha kuasa. Itu adalah sesuatu yang muncul dari kekacauan hubungan internasional. Karena ide-ide baguslah yang oleh mayoritas besar orang dikatakan tidak. Ini adalah ide bagus, dan kita harus mengikutinya. Kita melanggarnya, dan itu tidak selalu berhasil. Tapi itu adalah ide-ide bagus, dan tetap ada. Dan itu muncul dari kekacauan, dan terus dibawa ke depan. Dan tidak ada yang bisa mematikannya.
Bagaimana cara berkontribusi secara positif pada gerakan-gerakan seperti itu adalah pertanyaannya, bukan? Salah satu alasan mengapa saya pikir orang cukup optimis, setidaknya di sudut internet kita, ketika mereka berbicara tentang dunia multipolar, adalah karena Kevin mereka pada ada ide-ide alternatif to kuasan yang tuyisin di yumbayuvun mematsainya. Ideas of what needs to be built in order to get there. Something you can work for, not against. Sesuatu yang bisa kamu perjuangkan, bukan lawan. Itulah psikologinya, berjuang untuk sesuatu. Perdamaian. Maksud saya, ada perbedaan sederhana antara perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif adalah ketika kamu menghentikan perang. Itu bukan perdamaian yang sesungguhnya, tapi itu perdamaian negatif. Kamu menghentikan kekerasan, kan? Tapi perdamaian positif adalah bagaimana kamu mewujudkan potensi manusia, sosial, psikologis, dan masyarakat untuk menciptakan dunia. Itulah sebuah visi. Kenapa kita begitu sering membicarakan utopia atau distopia? Utopia adalah tempat yang tidak akan pernah kamu capai. Distopia adalah, kamu tahu, tempat yang tidak pernah ingin kamu datangi. Ya, di antara keduanya ada sesuatu yang disebut utopia. In between is something called utopia. Not EU, but it's spelled the same way. Bukan UA, tapi memang ejaannya sama, meskipun bukan UA. Utopia adalah visi yang realistis untuk diwujudkan. Kita tidak pernah membicarakan itu. Kita selalu membicarakan utopia dan distopia. Namun, pemikiran tentang masa depan akan memberitahumu bahwa ada sesuatu di tengah-tengah yang realistis. Dan itu adalah salah satu argumen yang selalu kamu dengar. Itu tidak realistis. Sekarang, bayangkan kamu pergi ke dokter, dan dokter itu berkata, saya sudah membuat diagnosis, dan prognosis adalah kemangnaing dalam sebuah penyakitmu. Apa tidak realistis untuk meminta pria atau wanita hiu ingin siri di iwani stek gradis volkra? Serius, menurut saya, itu adalah sebanding tidak intek Thomas, seorang dokter. Dan saya akan mengatakan bahwa riset perdamaian dan ilmu sosial lainnya persis sama. Kita harus memperbaiki dunia dan terus maju. Kita membutuhkan lokakarya masa depan. Kita membutuhkan metodologi untuk bertemu lintas batas. Dan sekadar mengajukan pertanyaan seperti apa dunia yang baik itu. Dan ketika kita punya beberapa ide, kita wujudkan itu. Tapi ada energi positif ini, membalikan keadaan. Yang kebanyakan orang tidak sampai ke sana, karena kita dilatih, juga di universitas, untuk menjadi mahasiswa yang kritis. Sekarang kebanyakan mahasiswa tidak kritis hari ini, tapi saya dulu kritis saat masih mahasiswa. Jadilah kritis. Tidak ada yang berkata konstruktif atau pikirkan bagaimana dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Be constructive, think of how the world could be a better place. We didn't learn that. We got to do that ourselves. Kami tidak mempelajari itu. Kami harus melakukannya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh seni. Seni melakukan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih menarik daripada sains dan politik. Seorang seniman, secara definisi, berorientasi pada masa depan. Seorang pembuat film memiliki gagasan tentang seperti apa film itu nantinya dan peran apa yang akan dimainkannya di masa depan. Seseorang yang membuat lukisan luar biasa atau menulis buku yang bagus selalu memikirkan masa depan. Kesayangan TBC dan luwaj. Tuitimwan terhadap fokus ngetik apa yang terjadi di memori. Begsal, itu adalah sains yang buruk. Maaf, itu memang ingin berperang. Itu bukan maksud saya. Offending some people, it's not my intention. But I said it's not. Tapi saya bilang, itu adalah ilmu Nazi yang tidak punya solusi. Siapapun yang merasa tersinggung setelah apa yang kamu katakan, mungkin mempantas untuk tersinggung. Be offended. No, I don't want to offend people. That's a fact. Tidak, saya tidak menyinggung siapapun. Itu juga merupakan bentuk kekerasan. Saya hanya ingin mengatakan, bagi saya, itu bukan ilmu sosial yang baik jika tidak memiliki dampak atau kesimpulan yang mengarah pada tindakan yang bisa dilakukan. Terutama karena kita sedang berada dalam situasi yang bermasalah. Dan saya ingin mengangkat kualitas, nilai, teori, produksi, seni, dan apapun dari dunia global, khususnya Barat, dan membawa semua itu untuk menciptakan dunia terus balik. Katanya dari sini ini ilmu polo, kayak ipolik. Maaf, itu terlalu terbatas. I'm sorry, that's too limited. Two thoughts. One is that
especially in academia, Dua people pemikiran. don't understand the implications of Pertama, what they're doing. terutama di dunia Yeah, akademis, there's beberapa certain orang tidak reasons memahami on implikasi very dari apa yang mereka interesting lakukan. involved in it Ada actually beberapa what that penelitian means di mana to saya that benar-benar body, bertanya-tanya, previous institution, apakah orang yang whether, terlibat benar-benar the mengerti threat apa artinya of itu. eviction Saya punya rekan di institusi sebelumnya yang meneliti apakah ancaman pengusiran meningkatkan kemungkinan sewa dibayar tepat waktu di Afrika. Seperti astaga, tentu saja jawabannya di akhir studi empiris itu adalah ya. Dan tentu saja jawaban untuk apakah ini cara keji untuk mencoba mendekati masalah juga ya. Itu pertanyaan yang sangat-sangat kejam untuk ujukan sejak awal. Tapi baiklah. Oke, tapi hal kedua adalah, apa tadi hal kedua yang ingin saya katakan? Maaf, saya jadi lupa. What was the second thing I saw? I'm sorry, I lost myself there. Could I just, while you think of that, could I answer your first? Bolehkah saya, sambil Anda memikirkan hal itu, menjawab poin pertama Anda di sini? Menurut saya, salah satu penyakit dalam ilmu sosial adalah Anda menganalisis dunia dan mengkritik dunia dalam kasus terbaik. Tetapi jika Anda mengatakan apa yang seharusnya dilakukan, maka Anda sudah masuk ke ranah politik. Dan kita kembali ke pertanyaan pertama yang Anda ajukan. Bagaimana dengan peran nilai-nilai? Riset perdamaian adalah ilmu yang berorientasi pada tujuan, persis seperti kedokteran. Tujuannya, mengurangi kekerasan terhadap tubuh dan kekerasan terhadap dunia. Dan riset perdamaian adalah. Itulah sebabnya SIPRI dan semua tempat lain yang menyebut diri mereka riset perdamaian berat dengan itu. Ini adalah penyelidikan sistematis tentang bagaimana mengurangi kekerasan. Investigation on how to reduce violence. And when you come down to a very low level, Dan ketika Anda turun ke tingkat yang sangat rendah, ini tentang bagaimana mewujudkan potensi, karena Anda telah menyingkirkan kekerasan. Itulah makna perdamaian. Itulah inti dari penelitian perdamaian. Tidak ada yang melakukannya. Tidak ada yang melakukannya. Mereka yang menyebut diri peneliti perdamaian justru mempelajari perang. Mereka mempelajari keamanan. Mereka hanya menghitung angka. Mereka melihat segala hal yang berkaitan dengan peperangan. Dan itu bukan studi perdamaian. Perdamaian kini menjadi kategori yang ditabukan, dibatalkan, dibuang hanya untuk para pembangkang, baik di bidang politik, sains, maupun media. Dan saya, sebagai peneliti perdamaian dengan pengalaman 50 tahun di bidang ini, mengatakan saya tidak akan menerima itu. Dan jika saya tidak bisa meyakinkan orang lain untuk melakukannya, yayasan kecil kami akan terus melakukan penelitian dan politik perdamaian. Setiap sosial berbahtik, with a thought. is politics too, if it's good. Yeah, it's embedded in politics, and this was the Ya, second point itu I memang wanted melekat dalam to politik. ask you. Do Dan you ini adalah think poin that kedua yang ingin saya we tanyakan kepada should Anda. also start by, Apakah menurut Anda kita juga sebaiknya mulai dengan mempertanyakan metafora kita sendiri atau cara kita mendekati pertanyaan-pertanyaan ini? Karena apa yang telah Anda lakukan sejak awal, dan menurut saya ini adalah langkah yang berguna, adalah mengubah kerangka masalah dari, katakanlah, isu keamanan menjadi mari kita sebut isu medis. Mari kita gunakan bahasa kedokteran untuk melihat apa yang salah dengan tubuh kemanusiaan dari 8 miliar manusia ini. Dan mungkin dengan begitu, kita bisa menemukan pendekatan yang lebih cerdas. Mungkin salah satu alasan mengapa kita lebih positif terhadap dunia multipolar adalah karena kita melihat ada lebih banyak yang bisa didapat jika kita memikirkannya sebagai keseimbangan berbagai organ dan seterusnya. As an equilibrium of different organs and so on, and then you can come up with ideas. Lalu kita muncul dengan berbagai ide. Kamu tahu, bahkan netralitas saya sendiri, hal kecil tentang netralitas itu. Dan saya terus bilang ke orang-orang, lihat, saya bukan netral. Saya seorang netralis, karena saya punya nilai, yaitu nilai perdamaian ini. Dan saya memang berpikir, kita bisa menggunakan netralitas untuk akan sangat tidak menyenangkan jika menyoroti hal itu. Kita bisa membangun kordon saniter dan sebagainya. Kita bisa menggunakan alat ini untuk membuat keadaan sedikit lebih baik. Tidak sempurna, tapi sedikit lebih baik. Jadi menurutmu, metafora seperti apa yang tepat untuk kita gunakan dalam membingkai ulang sistem yang macet ini? Yang sering kita anggap seperti mobil atau mesin sebenarnya. Jadi, selain itu, apa yang bisa kita gunakan? So instead of that, what can we use? A metaphor for it, I would say that's medicine. Saya akan mengatakan bahwa metaforanya adalah obat. Metaforanya adalah
Anda bisa menyebutnya visi, legitimasi untuk memiliki visi dan ide-ide yang baik. Ini adalah strategi politik untuk menghancurkan ide-ide Anda, dan saya yang lebih baik. Ini adalah perebutan kekuasaan politik untuk mengatakan bahwa tidak ada alternatif. Jadi saya tidak tahu apa metaforanya. Tapi ini adalah revolusi perdamaian global yang dimulai dari pikiran Anda, dengan teman-teman Anda, dengan keluarga Anda, dan dengan orang-orang yang sepemikiran. Dan kemudian pada suatu saat kita akan meruntuhkan sistem itu, karena sistem itu tidak bisa bertahan selamanya. Militerisme ini tidak bisa bertahan selamanya. Bahkan jika tidak meledak dalam perang, yang saya rasa tidak akan terjadi, ini tetap tidak bisa bertahan selamanya. Saya cenderung menganggap perang seperti kanker. Anda tahu, fenomenanya sendiri. Ya, saya setuju dengan Anda. Dan itu tumbuh karena sel-sel yang berbeda ini saling berinteraksi, bukan? Dan mereka berinteraksi dengan cara yang pada akhirnya sangat-sangat tidak sehat bagi seluruh tubuh. Jadi, dalam metafora itu, bagaimana Anda akan menggambarkan tubuh yang sehat? Seperti apa tubuh yang sehat? What's a healthy body like? Tubuh yang sehat. Saya kira maksud Anda adalah tubuh dunia. Saya tidak tahu, yang kurang lebih damai. Dulu saya mendefinisikan perdamaian, baik secara sangat sederhana maupun sangat kompleks. Perdamaian adalah mengembangkan keamanan dan memastikan pembangunan yang aman bagi seluruh manusia dan untuk semua manusia. Perdamaian adalah mengembangkan keamanan dan memastikan pembangunan yang aman. Karena inilah dua mekanismenya. Jika kita tidak berkembang, kita akan mati. Dan jika kita tidak memiliki sesuatu yang melindungi perkembangan kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, dari mereka yang mungkin ingin kita berkembang ke arah lain, atau dengan kata lain, pertahanan diri, maka tidak ada cara untuk memastikan bahwa kita akan tetap ada besok, bukan? Lalu muncul gagasan filosofis yang saya miliki sejak dulu ketika saya memulai New Global Ethics. Sesuatu yang saya lakukan hampir 40 tahun lalu. Kebetulan saat itu saya duduk di Jepang, seperti Anda sekarang. Etika global berkaitan dengan meninggalkan etika lingkungan Kristen dan melihat apakah tindakan saya akan baik atau buruk bagi dunia. Jika semua orang melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan sekarang, apakah itu akan membuat dunia menjadi lebih baik atau justru lebih buruk? Jadi ini berkaitan dengan keseluruhan manusia. Dan itu karena dunia barat terobsesi dengan tubuh, materialisme fisik, dan sebagainya. Tapi kita juga punya spiritualitas dan semua itu cerita panjang. Dan yang belum pernah menjadi agenda dunia barat adalah bahwa etika itu harus berlaku untuk semua manusia. Itu tidak cukup. Anda tahu, ada rumusan ini, entah itu Luther King atau siapapun, bahwa saya tidak bisa merasakan kedamaian jika ada kekurangan kedamaian di tempat lain. Jadi ini adalah pola pikir holistik yang, maksud saya, satu-satunya masyarakat, Pascal, ayolah, yang relevan bagi umat manusia saat ini adalah masyarakat global. Apa yang sebenarnya kita lakukan dengan negara bangsa? Maksud saya, itu adalah konstruksi yang konyol. Singkirkan saja. Sudah ketinggalan zaman. Kita step worst pop ating in duba. Hanya satu dunia. And then dunia itu memiliki etika global, ekonomi global, mekanisme masal, dan global. A global democracy, a global peace. Because when you and I sit down and think Karena ketika kita duduk bersama dan memikirkan negara kita yang kecil, maksud saya, negara kita yang sangat kecil, apa peran yang bisa kita mainkan jika kita tidak memiliki semangat bersama, pemikiran bersama dengan seluruh dunia? Satu-satunya yang bisa Anda pikirkan yang bisa melakukannya sendiri adalah sesuatu seperti Amerika Serikat. Karena negara itu besar, kuat, berkuasa, militer, dan sebagainya. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Jika tidak beradaptasi dengan dunia, itu seperti kapal Titanic. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Karena mereka tidak mau beradaptasi dengan dunia. Itu pemikiran yang sudah ketinggalan zaman. Metaforanya adalah etika global, potensi global, utopia, dan kekuatan ide-ide baik. Percayalah pada kekuatan ide-ide baik, Anda melihat itu berhasil. Ya, tapi kan juga bisa melakukan semua itu, sambil tetap tidak setuju satu sama lain.
Karena kita punya masalah bahwa 8 miliar orang ini biasanya tidak sepakat tentang harus gimana melakukan sesuatu. How we introduce that. So we have to And the only thing that Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berdialog. Ini bukan soal dominasi, ini soal dialog. Ini soal membicarakannya. Dan itu adalah kemungkinan luar biasa yang sekarang kita miliki. Karena kamu dan aku bisa duduk di sini dan berbicara lintas dunia, bukan? Aku di Swedia. Kita tidak punya masalah. Kita bisa berbicara dengan siapa saja di dunia ini, dan kita bisa membuat keputusan baru. Kita bisa memiliki demokrasi baru. Kita bisa memiliki demokrasi. Maksudku, betapa anehnya bahwa aku bahkan tidak bisa memilih seseorang yang mewakiliku di organisasi internasional dari negaraku. Aku memilih parlemen yang pengaruhnya semakin berkurang dalam segala hal di setiap negara. Ini benar-benar ketinggalan zaman. this is totally behind time. But so let me just ask you, because in my Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, karena menurut saya, yang perlu kita lawan, atau lebih tepatnya, yang perlu kita perjuangkan, adalah dunia dengan kekerasan yang lebih sedikit. Kita tidak akan bisa menghilangkannya sepenuhnya, tapi saya rasa realistis jika kita ingin mencapai titik di mana kita tidak terus-menerus terpapar kekerasan massal yang absolut. Dan saya pikir itu mungkin bisa dicapai jika kita menerima bahwa konflik bukanlah sesuatu yang buruk. Konflik adalah hal yang normal dan bisa kita kelola. Jadi, bagaimana kita bisa sampai pada titik di mana kita tidak lagi saling membantai secara massal, sambil tetap menerima bahwa kekerasan sesekali bisa terjadi, dan kita bisa menanganinya di tingkat nasional, karena kita punya pengadilan nasional dan sebagainya. Jadi, menurut Anda, apa cara paling realistis untuk membatasi kekerasan massal atau menguranginya seminimal mungkin? containing mass violence or reducing it to a minimum, To tell people that violence is Untuk memberitahu orang bahwa kekerasan hanyalah sebuah gejala ya. Tapi itulah yang membuat semua orang terobsesi. Media membicarakannya, politik membicarakannya, sains mencoba mengatasinya. Dan yang ingin saya katakan kepada orang-orang itu adalah, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa di setiap kejadian kekerasan yang Anda lihat selalu ada konflik yang mendasarinya? Selalu ada alasan mengapa kekerasan itu terjadi. Lalu kita punya teori primitif bahwa itu karena ada orang jahat di pihak lain, sedangkan kita tidak. Kita adalah orang baik. Ini omong kosong. Ayolah. Jadi yang Anda lakukan adalah melihat Ukraina lalu berkata, kirim lebih banyak senjata. Itu adalah orang-orang yang buta huruf. Karena jika Anda ingin menyelesaikan masalah, Anda melihat gejalanya. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa konflik yang mendasarinya? Dan setiap konflik, Pascal, tidak terletak pada dirimu atau diriku. Located in you or me. It's located between us. It's a problem. Itu terletak di antara kita. Ini adalah masalah yang berdiri di antara pihak-pihak yang tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan kemudian mereka akhirnya menggunakan kekerasan alih-alih mengatakan hal-hal seperti, mari kita sewa mediator, mari kita pergi ke PBB, mari kita bawa ke arbitras, atau mari kita duduk dan membicarakan masalah kita. Maksud saya, beberapa hal yang saya katakan ini terdengar sepele. Saya malu duduk di sini dan mengatakan bahwa perdamaian dan saling berbicara itu lebih baik daripada saling membunuh. Saya mengatakan hal-hal ini dengan serius sebagai seorang akademisi, dan saya merasa luar biasa bahwa saya harus duduk dan mengatakan hal-hal seperti ini. Dan disitulah kita harus saling mengatakan, ada alternatif. Saya menekankan ini berulang kali. Jangan pernah percaya bahwa tidak ada alternatif untuk hal-hal ini. Itu tidak benar. Aibingan besar dari peradaban It Q. is not true. It's a big lie of our civilization. but the amazing thing is that the cancer of war, Tapi hal yang menakjubkan adalah bahwa kanker perang dan logika kanker perang membuat kita bisa mengalami gejala pembantaian massal, seperti yang terjadi di Ukraina, dan seperti yang mungkin terjadi dalam skala yang lebih besar lagi di Eropa, jika kita terus mengikuti jalur yang kita tempuh saat ini. Hal yang menakjubkan adalah bahwa kanker ini berhasil menggunakan berbagai komponen tersebut untuk memperparah dirinya sendiri. Bukan? Ia tumbuh subur karena adanya pihak-pihak yang saling berseberangan, dan juga karena adanya orang-orang bodoh. Dan ada juga orang-orang yang tidak paham bahwa ketika mereka mengatakan, kamu adalah seorang idealis pasifis yang putus asa dan tidak mengerti dunia, pernyataan itu sendiri justru memperkuat kanker tersebut dan membuatnya semakin berkembang. Bukan?
kanker itu menghilangkan alternatif-alternatif selain dirinya sendiri. Jadi, untuk melawan kanker ini, kita harus melawan sikap fatalisme seperti itu. Dan, seperti yang kamu katakan dengan benar, menunjukkan alternatif-alternatif serta langkah-langkah kecil yang bisa diambil sebagai jalan keluar. But that is when you say fight against Ketika Anda mengatakan melawan sesuatu, saya bilang ya, 20% waktu Anda, tidak lebih. Habiskan 80% pada alternatifnya. Ini juga soal menyeimbangkan secara individu. Anda bisa melihat saluran Anda, Pascal, dan bertanya, berapa banyak wawancara Anda yang membahas dunia yang lebih baik yang mungkin tercipta, dan bagaimana berbagai orang memikirkannya, dan berapa banyak yang berkaitan dengan dan membahas apa yang baru saja terjadi, bisa dibilang. Maksud saya, ini adalah keputusan individu yang bisa kita buat. Dan selama hidup saya sebagai seorang akademisi, saya semakin banyak menghabiskan waktu. Mungkin pada isu-isu yang orang anggap tidak realistis, tapi saya mengikuti prinsip. Jangan pernah mengkritik apapun tanpa menawarkan solusi atau pemikiran yang lebih baik yang bisa Anda katakan. Jika Anda melakukan ini, maka kritik itu akan hilang. Itu berarti bukan perlucutan senjata terhadap senjata yang salah, melainkan cara berpikir baru tentang pertahanan, pertahanan defensif yang dipadukan dengan pertahanan non-kekerasan, dan sebagainya. Itu berarti reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu berarti demokrasi baru yang bersifat global dan tidak didominasi oleh kepentingan nasional. Semua hal ini sudah pernah saya tulis. Ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Lalu Anda mungkin akan berkata bahwa orang-orang akan menganggap ini tidak realistis. Ini romantis. Ini, oh, dia orang baik. Tapi dia benar-benar Anda tahu, di luar kerangka. Semua orang yang ingin mengubah dunia memang berada di luar arus utama. Dan jika kita tidak berada di luar arus utama, berarti kita bagian dari masalah. Tanyakan pada Gandhi, mengapa Gandhi tidak pernah menjadi anggota partai? Karena dia tahu partai itu omong kosong. Dia punya, apa namanya? Tanpa terpilih, ia memiliki kemampuan untuk berbicara pada tingkat yang jauh lebih tinggi dan mendalam kepada rakyat India tentang pembebasan. Jika ia menjadi anggota partai, ia akan duduk di tempat yang sama dengan orang lain hari ini. Misalnya, saya sangat menentang partai politik seperti yang kita kenal, tetapi ada cara lain untuk melakukannya. Tapi, maksud saya, singkatnya, pertanyaan yang kembali Anda ajukan adalah, kenapa tidak? Bayangkan dunia yang lebih baik, lalu katakan, kenapa tidak? Jangan bunuh ide bagus Anda dengan berkata, mungkin itu tidak bisa dilakukan dalam 5 tahun ke depan. Tidak. Mungkin memang tidak bisa dilakukan dalam 5 tahun ke depan, tapi mungkin dalam 10 tahun ke depan, dan kejar itu. Daripada membunuh ide bagus hanya karena tidak bisa diterapkan sekarang juga, atau dengan sangat cepat, atau menyelamatkan dunia saat ini juga. Kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tiongkok dan negara lain, untungnya. Dan juga apa yang dilakukan semua seniman, berpikir jangka panjang. Pikirkan masa depan. Berhentilah hanya membicarakan masa lalu yang sangat disukai oleh Barat. Setiap pihak dalam konflik ingin membicarakan bagaimana mereka menjadi korban oleh sejarah dan keadaan saat ini. Di semua media kita, yang ada hanyalah masa kini, tidak ada sejarah dan tidak ada masa depan. Tapi curahkan setidaknya 50% waktu Anda, waktu intelektual dan waktu Anda terjaga, untuk berpikir secara konstruktif. Bagaimana seharusnya keadaannya? Itu juga bersifat pribadi. Seseorang harus percaya pada gagasan itu untuk mendorongnya. Jika kita semua berkata, ya, itu ide yang tidak realistis, itu tidak bisa diterapkan dengan cepat, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah dunia. We will not solve the problems of the world. No, the point is, I mean, things did get better. Intinya, maksud saya, memang ada kemajuan. Sebenarnya, Anda tahu saya cukup kritis terhadap sejarawan seperti Steven Pinker dan sebagainya yang mengatakan, oke, secara keseluruhan, semuanya jauh lebih baik. Tapi memang ada beberapa hal yang lebih baik. Maksud saya, kita memang, Anda tahu masalahnya, buku itu benar-benar konyol, maaf. Masalah dengan gagasan semuanya lebih baik adalah jika kita membangun segalanya menjadi lebih baik, lalu terjadi peristiwa Black Swan, dan akhirnya kita membinasakan diri sendiri. Itu juga bukan hal yang positif. Tapi memang, ada beberapa hal yang lebih baik. Maksud saya,
kita berada di tingkat kemakmuran tertinggi dalam sejarah umat manusia, jika dilihat dari jumlah kita di planet ini, yang pada akhirnya juga menciptakan masalah-masalah baru. Tapi Anda tahu, kita harus mengakui itu, dan kompetensi untuk menuju bersama. Didwanya Ram dan merakut. Jauh was meant in need ke iksetanang thagging konsep sangathan das bugath. Moot. That we conceptualize stuff, right? And how we think of the medicine. Dan bagaimana kita memikirkan obat yang bisa membantu kita? Apa hal paling pragmatis yang bisa dilakukan orang setelah mereka? Maksudmu, hal pragmatis seperti apa yang bisa mereka lakukan sendiri? Mari kita bayangkan ada orang-orang yang mendengarkan kita dan berkata, "Oke, baiklah, saya punya 2 jam setiap minggu yang ingin saya gunakan untuk melakukan sesuatu." Dan salah satu contohnya adalah teman saya yang menerjemahkan semua video saya, seorang jenius dari Jerman. Dia berusia 66 tahun saat mulai, karena dia pensiun. Lalu dia berkata, "Saya ingin melakukan sesuatu, dan tidak cukup hanya bernyanyi kumbaya di suatu tempat." Jadi dia berkata, "Biarkan saya menggunakan keahlian IT saya untuk mulai menerjemahkan video. Dan sekarang, kami menerjemahkan video dari channel ini dan channel lain ke dalam 10 bahasa atau lebih." Dan itu adalah proyek konkret. Bagaimana apa cara paling pragmatis untuk membangun proyek konkret agar bisa saya sesuatu yang positif? To do something positive. Saya pikir semuanya harus dimulai dari individu. Satu-satunya gerakan perdamaian yang benar-benar saya yakini adalah miliaran individu yang menginginkan dunia yang berbeda. Begitu Anda mulai keluar dengan, Anda tahu, ini slogan kita dan itu bukan slogan kita, maka Anda memperkenalkan berbagai masalah dan gerakan itu tidak akan pernah berkembang. Kedua, saya pikir kelompok kecil sangat penting. Lokakarya masa depan yang membahas bagaimana seharusnya dunia. Itu adalah sebuah teknologi, sebuah metodologi. Anda duduk bersama dan melakukan curah pendapat tanpa nuti mana yang baik atau buruk. Setelah tersapat verdict dan melakukan tengah tanda selesai, mana yang lebih atau kurang dapat diwujudkan. Talk about more or less realizable things. We could have panel discussions publicly. Kita bisa mengadakan diskusi panel secara terbuka, bukan hanya membahas keanggotaan NATO atau non-NATO, tetapi juga membahas pertahanan alternatif dan non-kekerasan. Buku-buku bisa ditulis tentang hal ini. Makalah kebijakan juga bisa dibuat di negara-negara dengan pertahanan alternatif, alih-alih mempercayai argumen-argumen yang tidak berdasar, tidak terdokumentasi, dan tidak dianalisis bahwa Rusia akan datang besok. Saya sudah mendengar hal itu selama 74 tahun, dan saya agak lelah dengan gagasan tersebut. Pendidikan perdamaian bisa diajarkan di sekolah, atau perdamaian bisa dimasukkan ke dalam kurikulum sejarah. Bukan hanya sejarah peperangan. Kita punya sejarah peperangan di mana-mana. Kita punya monumen perang di mana-mana. Kita memiliki museum perang di mana-mana. Memang ada museum perdamaian, tapi jumlahnya sangat sedikit. Anda bisa masuk ke toko buku manapun dan tidak menemukan buku karya Gandhi atau Luther King, tapi Anda bisa menemukan banyak sekali buku tentang senjata, seragam militer, peperangan, dan semacamnya. Kita hidup dalam budaya yang sepenuhnya termiliterisasi. Dan jika Anda bahkan tidak mulai memikirkan hal itu dan bertanya, mengapa bisa begitu? Maka Anda punya masalah, dan budaya kita punya masalah. Tapi saya menegaskan bahwa kita seharusnya cukup cerdas untuk melihat bahwa kita juga bisa memiliki museum perdamaian, buku tentang perdamaian, dan pendidikan tentang perdamaian. Kita harus memasukkan pendidikan tentang perdamaian ke dalam ekonomi, sejarah, psikologi, atau bidang apapun. Mengapa kita tidak punya, kita punya banyak sekali buku tentang kejahatan manusia. Apakah kita punya studi tentang manusia yang berbuat baik? Altruisme. Ya, ada beberapa. Saya tidak benar-benar mengatakan tidak ada satupun buku, tapi secara keseluruhan penelitian lebih banyak membahas mengapa orang berbuat jahat, dari misalnya Erich Fromm dan seterusnya. Itu karya yang luar biasa. Sekali lagi saya bilang itu perlu, tapi tidak cukup. Dan itulah mengapa saya pikir, dalam hal besar maupun kecil, hal-hal sehari-hari bisa berubah jika orang mendapat gagasan bahwa saya juga harus bersikap konstruktif. Saya juga harus berpikir dalam kerangka solusi,
Karena kalau tidak, orang lain akan memaksakan solusi buruk mereka pada saya. Ini adalah mekanisme pertahanan diri untuk mengatakan bahwa ada cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu. So first thing is think yourself. Jadi hal pertama adalah berpikir sendiri tentang bagaimana menciptakan solusi yang lebih baik. Atau seperti apa solusi yang lebih baik itu. Cara berpikir yang lebih sehat tentang masalah yang kita hadapi. Bukan hanya masalahnya, tapi juga solusinya yang sebenarnya. Dan hal kedua, menurut saya adalah bertanya pada diri sendiri, apa yang saya kuasai? Apa keahlian saya? Dan bagaimana saya bisa menghubungkan itu dengan sebuah proyek yang dalam 1 tahun, 2 tahun, 4, every 10, bisa your prestesif. Links up to something positive. Yes. I mean, Pascal, you can take Ya, maksud saya Pascal, kamu bisa mengambil contoh dari dirimu sendiri. Kenapa kamu terpikir untuk membuat sebuah kanal yang sekarang punya lebih dari 1/4 juta pelanggan? Kamu melakukannya karena kamu sangat ahli dalam hal itu, tapi kamu juga melakukannya karena kamu merasa itu bermakna, dan kamu ingin menyajikan sesuatu yang bisa membantu orang berpikir lebih baik. Kurasa. Aku tidak tahu apa yang memotivasimu. Mungkin juga hanya karena rasa ingin tahu. It was also just curiosity. The ability to Kemampuan juang tiga Davis combat rank seperti Allah. It's and how we want to brace her. And swim very dista, buffan. build on that also, right? You can build out. I like the word curiosity for 2 reasons. Saya suka kata rasa ingin tahu, karena 2 alasan. Jika Anda tidak punya rasa ingin tahu, Anda tidak bisa menciptakan perdamaian. Anda tidak akan menciptakan perdamaian. Dan yang kedua, jika Anda tidak terus-menerus merasa ingin tahu sepanjang hidup Anda, jika Anda berhenti merasa ingin tahu karena Anda sudah mendapat gelar PhD atau semacamnya, maka Anda akan mati secara intelektual dengan sangat cepat. Jika Anda terus-menerus merasa ingin tahu tentang dunia, Anda akan tetap muda, secara intelektual bahkan fisik menurut saya. Jadi kata rasa ingin tahu senin tayo tuwing you kau bermal. And that was true. Is a Newton Dew, they're open back. You should be curious about the better world. And honestly, like just Sejujurnya, untuk mengembalikan hal itu, beberapa pemikir terbaik yang pernah saya temui seringkali adalah orang-orang tanpa gelar PhD. Hanya orang-orang yang pandai menghubungkan berbagai hal, bukan? Anda tidak perlu gelar PhD untuk menjadi pemikir yang baik. PhD to be a good thinker. No. Not at all. I agree. Oh tidak. Sama sekali tidak. Saya setuju. Tidak. Saya hanya menyebutkan itu karena berdua adalah akademisi dan kita punya gelar PhD, dan kita mungkin punya kolega yang secara intelektual sudah mati saat mereka berusia 40 tahun. Ya, sayangnya. Lalu ada juga orang-orang luar biasa seperti Johan yang masih aktif di usia 90-an. Richard Falk yang saat ini juga menjadi anggota yayasan kami. Saya eksertansi di usia 65 tahun. Masih terus menulis artikel, bepergian ke seluruh dunia, dan berbicara karena mereka terlibat dan berkomitmen. Tapi mereka juga punya rasa itu sunafah yang orang mau Billy Saint. But they are also curious about what can be done. Ladies and gentlemen, never let anyone... Hadirin sekalian, jangan pernah biarkan siapapun mengatakan bahwa hanya karena Anda memiliki ide positif yang terdengar tidak realistis, Anda harus berhenti memikirkan hal-hal tersebut. Yang benar justru sebaliknya. Jan Oberg akan menuliskan sertifikat untuk Anda bahwa Anda melakukan hal yang baik. Benar sekali. Terima kasih banyak atas pembicaraan positif hari ini, Jan Oberg. Positive talk today, Jan Oberg. Have a lovely day. Dengan more praise ini. Fatsin, alikis mo thought menafagan ng hal-hal ini. Tidak semini ring to berkang you. Through 3 Thanks.